Oke, selamat malam semuanya. Hope you doing well. Masih banyak yang datang, jadi selamat datang. Saya nggak bisa satu-satu sapa semua. Pokoknya halo, apa kabar? Udah lumayan banyak yang datang. Kali ini kita akan membahas tentang trading plan. Ini udah saya bikinkan udah agak lama, tapi waktunya sekarang yang kita presentasikan. Sekarang kita bakalan bahas materi, kemudian ada Q&A kayak biasanya. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang trading plan dan trading checklist. Jadi di akhir nanti kalian bakalan ada atau tahu trading plan itu seperti apa, kemudian plus trading checklistnya. Maksudnya gimana trading checklist di sini? Maksudnya oke, saya udah cek entry, kalau ini nggak kecek ini berarti nggak bisa entry, kayak gitu. Nanti ada di ending-endingnya, nanti ada kayak gitu, jadi lebih enak. Trading plan, kenapa kita butuh trading plan? Yang pertama pastinya untuk mempermudah kita entry. Kalau kita nggak ada trading plan, itu entry-nya ya gimana gitu lah. Contoh maksudnya gimana? Trading system saya ketika ada stochastic dan moving average di bawah, saya buy posisi. Oke, stochastic oversold, kemudian moving average contohnya sudah crossover, itu saya buy posisi. Itu namanya udah trading system. Dimana sistem yang sudah kita backtest, sudah kita coba itu bagus dan kita pakai. Dan itu sudah ada standarnya. Kenapa kita ada kayak gitu? Supaya mempermudah. Kalau nggak ada itu, nanti ketika ada stokastik, kemudian kalian taruh indikator apa, kemudian ada pattern apa, kemudian ini itu nggak konsisten nanti untuk trading sistemnya. Kalau ada trading plan, ada trading system yang bagus, itu nanti kalian bisa konsisten untuk tradingnya. Contoh kalian kalau pakai smart money concept, berarti kalian pakai smart money concept terus. Kemudian kalau kalian menggunakan moving average, crossover ditambah RSI katakanlah, yaitu kalian menggunakannya terus. Ketika ada setup itu kalian enter, nggak ada ya nggak enter. Kemarin ada yang tanya kalau ada break nggak ada retest, itu gimana? Ya tergantung trading plan-nya. Kalau trading plan kalian itu saya harus nunggu retest, ya berarti kalian tunggu retest. Contoh Fibonacci juga, kalau nggak masuk ke 61,8 itu gimana mas? Ya nggak entry karena trading plan-nya di 61,8. Jadi kayak gitu. Untuk meminimalisir setup yang bukan setup kita, itu trading plan dibutuhin di situ. Kemudian yang kedua saya udah bilangin untuk konsistensi trading, ya udah saya jelaskan tadi. Ketika kita ada setup kita entry, nggak ada setup ya kita nggak entry. Jadi itu bisa lebih konsisten tradingnya. Katakanlah kalian punya dua sinyal ya, ada orang A membuat sinyal dan orang B juga membuat sinyal. Kalian itu subscribe ke semuanya. Yang sini bilang Euro JPY buy, yang di sini Euro JPY sell, itu gimana nantinya? Jadi nggak ada konsistensi nanti di situ. Kalau ada trading plan-nya itu lebih tertata. Kemudian trading plan di sini untuk mengingatkan resiko, karena trading plan biasanya kita masukkan juga resiko yang mau kita masukkan itu berapa per trading. Saya selalu bilang 1/2, atau ada yang bilang 2% lah mas maksimal, ya sama aja 1/2. Terus open posisi maksimal berapa, kemudian sekali entry posisi berapa persen. Contoh open maksimal 2, berarti saya entry posisi 1%. Itu kita bisa lebih jelas gitu loh. Kalau mau trading itu lebih jelas, entry-nya seperti apa, resikonya seperti apa, setiap kali trading berapa gagalnya. Karena itu kita butuh trading plan. Trading plan yang pertama yaitu waktu trading. Oke, waktu trading saya bagi menjadi 2 karena kita menggunakan swing dan scalping yang baru-baru kita forward testing, masih belum full selesai tapi dalam tahap pengembangan yang scalping. Jadi ada 2 strategi, ada swing, ada scalping. Kalau swing biasanya itu screeningnya saya hari Sabtu, makanya kalian ada prediksi market hari Sabtu. Itu saya lagi screening. Maksudnya screening itu gimana? Lagi ngecek minggu depan ini ada apa sih kayak gitu. Apakah sekarang sudah masuk ke area Fibo? Nanti kita cek di trading checklist ada contohnya. Apakah masuk ke area Fibo? Apakah sudah membentuk higher low? Nah, itu screeningnya hari Sabtu ya biasanya. Kemudian setiap jam 8 pagi, biasanya saya jam 8 itu udah di kantor, duduk, entah itu saya trading, entah itu saya bikin video, entah itu saya ngurusin yang lain. Biasanya telepon untuk bisnis-bisnis yang lain. Itu pokoknya jam 8 pagi saya di kantor, duduk depan komputer, biasanya cek bagaimana sih market setelah kita lihat kemarin hari Sabtu, hari Seninnya, apakah udah saatnya kita entry, apakah enggak, dan lain-lain. Senin sampai Jumat itu cari posisi. Biasanya saya itu kalau swing jam 8. Jadi saya open sekalian saya kerja. Kalau orang yang masih kerja kantor, maksudnya kerja sama orang, ya mungkin dicari waktu senggangnya, waktu pulang hari Senin. Bisa London session atau New York session, pokoknya waktu dia santai habis mandi, kemudian pikiran udah relax, lihat chart.
Kemudian ada scalping, ini yang baru. Biasanya itu saya mulai untuk screening itu jam 2 siang. Tuh London itu udah mulai. Saya pakai HP aja kalau ini untuk scalping. Kemudian setiap 1 jam sampai jam 8. Jadi jam 2 saya lihat screeningnya itu biasanya maksimal cuma 5 menit saya. Klik apanya namanya, clippernya Euro USD, Euro JPY, ada beberapa kok, nggak banyak kok. Nggak ada skip next hour atau next 2 hours atau setiap 1 jam, setiap 2 jam, pokoknya candle H1 itu tutup saya biasanya lihat, atau sebelum tutup 5 menit sebelum tutup biasanya saya lihat kayak gitu untuk scalping, karena screeningnya nggak menghabiskan waktu banget, karena cuma 5 menit itu kayak maksimal banget. Kita lihat cuma paling 1 menitan, paling 2 menit tek nggak ada, scroll hilang untuk HP-nya, nanti lagi 1 jam lagi kayak gitu. Enaknya di situ untuk scalpingnya saya. Swingnya lebih enak lagi karena kita lihat jam 8, setelah itu kalau ada posisi stop loss taruh, TP taruh, biarin. Jadi ya preferensi masing-masing, mana yang lebih baik, scalping atau swing, itu tergantung masing-masing personal. Kemudian ada namanya open posisi untuk trading plan-nya. Tadi kan waktunya jelas tuh. Kalau Sabtu saya screening, kalau swing jam 8 pagi saya lihat market. Makanya kalian lihat hari Sabtu kita ada screeningnya, biasanya hari Rabu ya kalau nggak salah kita ada prediksi juga, karena setiap jam 8 itu saya lihat market. Jadi sekalian daripada saya analisa sendiri, mending saya live-in aja waktu Rabu itu. Tapi biasanya ya jam 8 pagi itu. Nah, jadi udah jelas untuk waktu tradingnya di trading plan. Kemudian kalau kalian lihat ada warna di sini, biru itu scalping, kemudian kuning itu swing. Kalau 2 kayak gini bisa scalping dan swing. Kita bahas untuk yang swing dulu. Kalau swing biasanya open posisinya saya set and forget, saya taruh stop loss, saya taruh TP, saya biarin, udah beres. Kemudian ketika order open posisi, kemudian sudah BEP, katakanlah kita taruh 1/1 tuh, kan kita biasanya 1/2. Ketika udah masuk 1/1, stop lossnya kita geser ke area entry biar aman. Saya bisa open lagi karena biasanya saya maksimal 2 posisi per trading, berarti 1% maksimalnya 2% yang jalan. Ketika ada satu yang sudah BEP saya bisa open lagi, kalau belum ada ya udah biarin. Itu untuk swing. Kemudian untuk yang scalping itu biasanya posisi open maksimal 1 jam, nggak lama-lama. Kalau kalian lihat untuk scalping waktu live trading juga kan kita nggak sampai 1 jam udah tutup, entah itu terkena stop loss, entah itu terkena TP, itu kita udah close. Karena kalau lebih itu biasanya intraday jadinya, bukan scalping. Kayak pengennya yang pendek selesai pulang. Oke, itu juga sama untuk scalping maksimal 2 posisi per trading. Yang penting di sini untuk scalping, kalau kalian suka yang pendek-pendek itu jangan trading saat news karena pergerakan bisa signifikan. Signifikannya itu ya kalau langsung terkena TP. Kalau signifikannya itu dia turun langsung naik drastis, kena stop loss kemudian dia naik, itu masih lumayan. Gimana kalau spreadnya itu melebar, stop loss kalian di sini tuh, jadinya itu di bawah sini, jadi itu harus ketuarik dulu. Resikonya nggak jadi 1% itu nanti 2% atau malah lebih. Ada namanya slippage, kalian taruh stop loss di sini, stop lossnya udah melebar karena dia langsung loncat gitu harganya. Itu sering terjadi. Jadi pastiin nggak ada news ketika entry. Sebenarnya kalau swing itu aman-aman aja, tetapi kalau contohnya stop lossnya agak pendek itu juga harus berhati-hati. Biasanya nggak ngaruh sih, cuma kalau stop lossnya cuma 20 pip, swing 20 pip tapi TP-nya gede, itu saya saranin nggak usah trading saat news karena biasanya terkena langsung lanjut. Ini yang kalian tunggu yaitu money dan risk manajemennya bagaimana. Ada 2, yang pertama swing dan scalping. Kalau swing saya biasanya 1% per trading, maksimal 2% open posisi, benar kan? 2 kali open posisi 1%, totalnya 2%. Risk and reward 1/2 minimal untuk swing. Jadi minimalnya segini. Kalau pengen 1/6 kayak kemarin kita di gold 1/6, monggo silakan. Kemudian pairnya itu major pair, Euro USD, GBP USD, USD JPY, kemudian GBP USD, apa lagi? Kalian pilih tuh mana yang cocok sama kalian. Gold itu bukan major pair, itu komoditi. Jadi kalau pengen trading gold, saya sebenarnya jarang banget trading di gold itu. Saya lebih ke major pair. Daripada saya, contohnya ketika kita entry gold, itu biasanya Euro USD hampir sama. Jadi kalau ada 2 kayak gitu, saya mending milih di Euro USD daripada di gold. Oke, untuk scalping 0,25% per trading, maksimal open posisi 0,5% karena cepet banget, kita entry selesai kayak gitu. Ini 0,25 ini gimana cara menentukannya? Biasanya kita lihat, saya biasanya lihat TP-nya. Kalau TP-nya 10 pip, karena ini pakai risk and reward 1/1 kalau scalping, jadi win rate-nya harus agak gede daripada swing. Biasanya saya lihat TP-nya kalau 10 pip berarti saya pakai 1%-nya 0,25%-nya dari modal dibagi 10 pip
atau 100 poin. Nah, itu lot size yang digunain. Saya lihat langsung TP-nya 10 pip segitu. Kalau TP-nya 20 pip langsung dibagi 2 aja lot size-nya. Oke. Kemudian loss 1% dalam 1 hari stop trading. Jadi ada saatnya kita stop untuk trading. Karena ingat scalping tadi setiap jam kan kita lihatnya. Kalau udah loss agak banyak 1% gitu udah stop saya. Nggak lanjut lagi. Kemudian ada pair yang major atau sering banget kita lihat itu biasanya Euro JPY sama Euro USD. Kenapa? Karena kalau raw account ini spreadnya 0, komisinya sama kayak yang lain. Jadi makanya saya suka dua pair ini. Trading checklist. Nah, ini juga yang kalian tunggu-tunggu. Saya berikan sebuah flowchart. Saya orang programmer kalau nggak salah waktu kuliah dulu, jadi suka bikin flowchart. Oke, pertama ada namanya trading checklist. Pertama kita lihat apa? Daily. Kita lihat dailynya ini gimana nih? Bullish atau bearish? Kalau bullish sebelah kanan, kalau bearish sebelah kiri. Jadi kalian lihat kalian market structure tuh higher high, higher low, higher high, higher low, higher low. Oh, bullish ternyata. Berarti kalian langsung pindah ke sebelah kanan. Apakah sudah membentuk higher low? Jawabannya adalah belum. Ini masih higher high. Jadi kalau belum, tunggu. Ada tulisannya, tunggu. Jadi ketika sudah tunggu, kemudian dia sudah membentuk higher low di sini, higher low sudah turun. Bagaimanakah trend line-nya? Kita cek trend line-nya. Fibonya bagaimana? Kita tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Sudah masuk 61,8 katakanlah area entry kita. Bagaimana support dan resistennya? Masuk ke area support resisten juga. Apakah ada 2 konfirmasi? Maksudnya gimana? Apakah ini nih kan ada 3 nih, 2 sudah keisi belum? Atau 2 itu sudah konfirmasi belum? Contoh trendline sama Fibo aja, support resisten belum. Berarti 2 udah bisa. 2 aja, nggak usah 3 juga. Kalau 3 lebih bagus. Belum ada 2 konfirmasi, berarti ngapain? Tunggu. Kalau sudah masuk ke H4, apakah ada rejection? Rejectionnya bisa seperti trendline. Kita tarik trendline ke bawah sini, dia break, retest, kita bisa entry buy posisi. Kalau ada kita buy, kalau belum tunggu lagi. Ini lebih menarik soalnya kita bisa lihat. Contoh bearish saja, bearish kita lower high. Apakah sudah lower high? Belum, tunggu. Sudah, cek trendline, Fibo, support resisten dan lain-lain. Apakah ada 2 konfirmasi? Kalau sudah, H4 ada rejection apa enggak? Tarik trendline-nya, sudah break atau ada candle rejection yang 3 kayak gini. 1, 2, 3 kayak gini yang bentuk V. Sudah, ada, bisa sell posisi. Kalau belum, ya nunggu lagi. Ini trading checklist untuk swing trading yang kayak gini itu butuh waktu untuk menyempurnakan, untuk membuat sebuah standar. Ini kan seperti standar gitu toh. Ini ya kanan kiri tunggu, jadi kayak gitu. Alright, lanjut kita ada Q&A. Silahkan kalau mau bertanya. Bang, izin bertanya Bang. Silakan. Bang, kan saya kan anggota baru nih. Saya kan ada tool buat yang di forex itu indikator itu buat ngukur high risk-nya itu. Kalau misal itu kayak di share di grup itu boleh nggak sih? EA maksudnya? Bukan EA Bang. Jadi kayak indikator ntar tinggal masukin SL-nya ntar udah ke input sendiri lotnya gitu Bang. Lot size-nya sesuai risk-nya gitu. Oh, pakai MetaTrader berapa? Iya kayak asisten gitu. Boleh lah, bagus. Boleh silakan share di grup. Kalau nanti bagus kita taruh di informasi atau di mana-mana biar teman-teman juga bisa ngambil juga. Silakan. Terima kasih. Bagus malahan Pak Kaisar untuk mempermudah kan. Iya Pak. Iya, silakan. Terima kasih. Ada yang lain? Selamat malam Mas Rizky. Malam Pak Bolik. Salam kenal. Saya Salam baru kenal, Pak. Mas Rizky. Ya. Maaf agak melenceng pertanyaannya ini. Gak apa-apa. Kebetulan saya sempat belajar buat EA Mas Rizky. Kemudian ini dari video flip coinnya Mas Rizky kan itu kalau dengan 1:2 dengan flip coin aja masih untung gitu Mas Rizky ya. Sempat mencoba membuat EA misalkan risiko 20 pip, profit 40 pip dengan beberapa indikator itu masih tidak profit juga. Saya backtest tahun misalnya. Ada saran nggak Mas Rizky? Pakai indikator apa untuk saya coba membuat EA dengan risk and reward 1:2 yang kira-kira masih profit. Kalau selama ini saya backtest tuh win rate-nya 31% rata-rata Mas. Untuk loss-nya berapa persen? 31 bersisanya 69 ya, 69%. Untuk loss-nya? Enggak, maksudnya dari modal berapa jadi minus berapa dalam 1 tahun? Sekitar $48. $48 dari modal? Nah modalnya 1.000 ya, karena ini saya nggak pakai 1% Mas. Kita pakai pip ya. Oh, modal pip. Pip ya, loss 20 pip, profit 40 pip gitu. Ini sama aja sebenarnya kan? Pakai sama. Oke. Lot size-nya berapa? 0,01. 0,01. Kira-kira indikator apa yang
bisa saya pakai ya untuk mencoba membuat AI. Terima kasih Pak Terima Poli. kasih Pak Rizky, terima kasih. Oke, untuk EA saya agak susah untuk EA. Saya orangnya manual dari dulu, jadi agak susah untuk bilang indikator apa yang bagus, indikator apa yang jelek. Untuk indikator yang bagus, saya saranin harus ada 2 indikator. Yang indikator pertama itu indikator tren. Kita harus tahu trennya itu seperti apa. Pertama, entah itu kalian pakai moving average, Bollinger Band, itu harus ada indikator untuk tren. Yang kedua, indikator untuk entry. Pertama untuk tren, kita harus tahu trennya itu gimana. Kalau trennya bullish berarti kita buy, bearish kita sell. Jadi harus tahu trennya gimana. Kemudian harus ada namanya indikator entry atau indikator yang menentukan ini terlalu murah atau harga penting. Harus ada 2 itu. Tren pertama, kemudian yang kedua yang menentukan harga-harga penting. Ini bisa pakai pivot point, atau bisa menggunakan yang paling simpel itu indikator overbought, oversold. Tapi kebanyakan untuk overbought, oversold di sini itu ketika ada di oversold itu terus turun. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau saya saranin pertama indikator tren yang bagus dulu Pak. Cari yang bagus dulu. Entah itu moving average 200, 500, cek aja semua kan. Bapak bisa pakai robotnya kan. Bisa dicek-cek aja indikator mana yang bagus untuk tren. Yang kedua indikator mana yang bagus untuk entry. Kalau bisa 3 itu lebih bagus, entry dan area penting. Contoh kalau Bapak bisa masuk di RSI atau stokastik itu yang paling basic. Kalau pengen lebih baik lagi ya cari lagi indikator yang model-model kayak gitu. Model menentukan terlalu murah atau terlalu mahal. Kalau bisa lebih bagus lagi tambahin area penting, entah itu support resisten, entah itu supply dan demand. Itu indikator yang bisa mencari itu tadi. Tiga-tiganya bilang buy, berarti bisa buy posisi. Nah, kemungkinan yang terakhir juga karena untuk flip coin saya hanya edukasi aja. Sebenarnya itu awalnya gini, saya taruh flip coin supaya orang itu ini loh modal segini itu nggak habis dalam berapa tahun pun nggak bakalan habis kalau kita flip coin dengan risk and reward segini. Saya pengen tunjukkan itu, tapi kok malah untung kemarin ya. Makanya itu loh sebenarnya yang saya menariknya di situ. Sebenarnya saya cuma pengen menunjukkan nih loh, kalau kalian itu trading konsisten nggak bakal habis modalnya. Kalau kalian modal habis berarti mungkin di sini yang salah. Jadi jangan salah persepsi untuk flip coin. Kemudian untuk stop loss itu 20 pip, 40 pip itu tergantung pairnya juga. Kalau pair di gold nggak mungkin 20 pip. Euro JPY kalian juga harus lihat pergerakan perharinya Euro JPY berapa, atau Euro USD juga pergerakan perharinya berapa. Itu harus dicek. Contoh pergerakan perharinya 40, kalian mau ngambil 40 juga. Biasanya nggak sampai TP langsung stop loss. Kalian harus lihat pergerakan perharinya itu berapa pips. Katakanlah 100 pip, berarti kita ngambil 40 aja oke, atau 30 aja udah oke. Nanti dilihat di situ. Kalau penggunaan stop loss itu bisa menggunakan ATR. Itu bakalan lebih ribet lagi. Sebenarnya lebih enak. ATR di sini itu contoh low yang terakhir berapa ditambah ATR-nya berapa. Nanti lot size-nya bisa dikalkulasi. Itu agak-agak. Jadi lot size-nya bisa bermacam-macam sesuai dengan stop loss-nya. Stop loss-nya tergantung ATR-nya. Nah, kalau Bapak bowling nanti bingung, video ini bisa dibalikin lagi. Nanti paham kok maksud saya gimana. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Mau request aja Mas Tama, tadi yang trading checklistnya bisa minta tolong di-share nanti ke Discord. Soalnya tadi saya coba screenshot nggak jelas. Siap. Saya ya. taruh Discord sama-sama Bu. Sekarang aja sih, bentar. Kita taruh semuanya aja. Halo, selamat malam Mas Tama. Malam Pak. Selamat malam teman-teman. Nggak, cuma mau tanya, rekamannya kapan di-upload? Oh telat masuknya tadi Pak? Iya telat aku, barusan masuk. Ya, biasanya 1 minggu, masa mungkin ya hari Mingguan atau Senin udah kita upload dan Bapak bisa lihat. Iya, ketinggalan, sorry. Gak apa-apa Pak, Iya. gak apa-apa, bisa dilihat lagi. Siap, makasih Mas Tama. Sama-sama. Ada yang lain? Silahkan Pak Einslot, apa kabar? Ya saya mau nanya Pak, tadi kan trading checklistnya itu untuk yang market bullish dan bearish. Nah, misalkan ada saya market lagi bearish tuh, ada tanda-tanda perubahan trendline, trendline break gitu misalkan. Itu trading checklistnya bagaimana Mas? Perubahan trendline gitu, perubahan arah ya. That's good point. Kita lihat. Ini kalau perubahan tren dan lain-lain bagaimana kan jawabannya gitu. Contoh bearish, lihat bearish turun, kita tarik garis trendline, Fibonacci dan lain-lain, sudah masuk area konfirmasi. Apakah ada rejection? Ini yang terakhir. Kalau nggak ada rejection berarti dia break. Berarti apa? Tunggu. Kalau ini udah lebih tinggi dari sini berarti apa? Bukan bearish lagi, dia menjadi bullish. Nah, jadi kuncinya ada di rejection sini. Kalau ini ada rejection berarti kita bisa ekspektasi dia bisa lebih turun lagi. Kalau nggak ada rejection berarti kemungkinan dia break. Kalau breaknya
lebih tinggi, berarti kemungkinan ya bukan bearish lagi, menjadi bullish, masuk ke bullish ini. Jadi itu konsolidasi gimana? Nggak ada di sini konsolidasi. Untuk konsolidasi kita tinggal tunggu break aja. Kita kan biasanya bilang konsolidasi gimana? Kalau saya mending tunggu tren aja. Ini kan untuk checklist yang apa ya, majornya itu bagaimana? Kita bisa lihat bahwa konsepnya itu seperti ini. Nanti ketika dia masuk ke lower high atau masuk ke trendline, pivot, support, resisten, bakalan macam-macam di situ tuh untuk konfirmasi yang lainnya. Contoh di sini ada bullish, sudah masuk ke higher low, udah valid, udah ada rejection. Kemudian di sini ada konsolidasi. Kita bisa berespektasi lebih baik lagi karena ini konsolidasi, berarti di naik harusnya lebih tinggi lagi. Yang kayak gitu itu kayak plus tambahan konfirmasi untuk kita bisa lebih hold posisi, atau kita bisa lebih konfirmasinya bisa lebih mantep gitu loh. Karena banyak orang yang dari sendiri itu biasanya nggak pede. Kita masih aja nyari-nyari analisa di grup kita, mungkin dia nyari-nyari analisa. Apakah sama analisa mereka sama analisa saya? Untuk double confirmation, untuk konfirmasi yang kedua, supaya dia bilang orang-orang sama kayak saya. Berarti saya bisa lebih nyaman nih untuk entry. Itu juga bisa. Kalau dibilang trading checklist di sini kelihatannya sudah untuk majornya atau untuk basicnya udah ke cover. Itu saya Pak Enslot. Ya, ada pertanyaan lainnya? Malam Pak. Malam Pak Tobi. Saya mau menanyakan Pak tentang trading plan nih Pak, yang risk and rewardnya. Kita kan harus konsisten minimal 1:2 ya Pak ya. Kalau misalnya kita taruhlah contoh kita memang konsisten 1:2 dan di setiap ada peluang di 1:3, apakah itu bisa? Boleh atau memang tetap kita konsistenin saja di 1:2? Untuk trader yang masih baru itu saya saranin konsisten aja. Ada stop loss, ada TP, taruh aja. Apalagi kan kita saranin untuk BEP dan lain-lain. Kalau masih baru nggak usah lah. Sama satu lagi TP. Pak, kita sudah OP nih. Kadang kita suka sering lihat chart nih, kita juga kadang suka ragu, ini bener nggak 1:2. Kadang 1:1 kita udah close. Itu yang saya bilang tadi. Kalau masih baru biasanya memperkuat mental dulu untuk trading. Pastiin stop loss taruh, TP taruh, biarin. Walaupun kalian gemeter nanti itu nggak apa-apa, yang penting mentalnya dapat dulu 1:2 taruh. Kalau dapat lebih dari itu gampang lah nanti. Katakanlah 1:1 taruh di BEP dan lain-lain. Itu kalau masih baru nggak usah dulu, nggak apa-apa. Ada 1:2, stop loss taruh, TP taruh, dibiarin. Biar kita itu mentalnya dapat dulu. Ketika kita loss, itu kita kayak loss. Kita untung, ini waktunya juga untung. Itu dapat di situ. Karena kalau kita nggak ada kayak gitunya, kita taruh di BEP. Kalau masih baru itu pengennya pokoknya untung aja, nanti hancur nanti jadinya pokoknya. Ketika taruh di BEP, stop loss taruh gini, nanti risikonya agak tinggi, ada aja kayak gitu. Kalau masih baru saya saranin udah stop loss, udah TP, biarin. Kalau nanti udah bagus, win rate-nya udah bagus, tinggiin itunya juga nggak apa-apa. Tinggiin risk and reward-nya juga it's okay. Karena orang masa mau stuck di situ aja. Kita harus tinggiin lagi tuh. 1:3, 1:4, 1:10 itu bisa juga. Jadi itu Pak. Pertanyaan yang lain? Ya, malam Mas Tama. Malam teman-teman semua, salam sehat. Salam sehat Pak. Tadi ada yang buat saya ragu tentang pertanyaan dari teman sebelumnya. Kan kalau kita sudah bisa memetakan market structure, berarti kan kita sudah tahu sebenarnya tren bullish atau bearish ya. Apakah harus pakai indikator lagi untuk menentukan bahwa ini bearish atau menentukan dia naik atau turun, harus ada indikator? Dengan market structure kan kita sudah bisa lihat terjadi kenaikan lower high-nya, atau itu kan kita sudah bisa. Benar. Bahwa dia akan naik dari market structure kita bisa lihat. Makanya saya jadi bingung karena mungkin pada waktu trendline minor, di situ mungkin yang membuat jadi ragu. Benar. Jadi apakah harus ada indikator untuk trendline atau market structure sudah cukup sebenarnya? Kalau saya sih market structure-nya udah cukup sebenarnya. Tadi kan tanya kalau saya pengen bikin robot kalau nggak salah tadi. Kalau bikin robot itu nggak bisa Pak, kita pakai market structure manual itu nggak bisa, kita harus pakai indikator memang. Jadi robotnya itu biar bekerja kita pakai gabungin indikator ini dia bisa entry. Kalau manual ya mending manual aja Pak. Kita Terus yang kedua itu yang sering kecolongan itu pada waktu dia belum retracement, kita sudah buy duluan, sering kecolongan di situ.
Apalagi kan sering misalnya candle bullish itu lagi seru-serunya, dia tidak retrace, dia lanjut terus. Nah ini kita bingung, kita mau entry di mana, pasang stop loss di mana. Jadi biasanya saya itu langsung saya cari ke time frame yang lebih kecil untuk melihat dia punya lembah dan puncak, untuk mencari dia punya lower low, lower high. Saya pindahkan ke time frame yang lebih kecil. Itu gimana itu, Mas? Itu boleh-boleh aja sih, Pak. Karena time frame besarnya dia bilang bullish, candlenya bullish di weekly, katakanlah weekly bullish, daily higher low, kemudian menuju higher high. Time frame kecil kita tinggal cari buy posisi berarti. Mungkin kita bisa cari ketika dia ada flat pattern. Jadi dia naik, ada flat, kita bisa buy posisi lebih tinggi lagi. Itu juga bisa untuk masuk ke time frame lebih kecilnya lagi. Biasanya kan dia lagi bullish berbaris ya. Kita ingin mencari dia punya stop loss. Kan biasanya kita ambil dia punya, misalnya dia lagi bullish, kita ambil lower low terakhir ya. Ya, kita ambil low di bawah lower low terakhir. Higher low terakhir ya. Ya. Higher low terakhir ya. Higher low terakhir, tapi dalam time frame besar kan itu nggak kelihatan ya. Iya. Jadi maksud saya mau yakinkan diri saya, Mas. Saya pindahkan misalnya dia dari time frame sampai kadang-kadang saya ambil di time frame 5 menit untuk mencari dia punya higher low terakhir, higher low. Di situ saya pakai patokan untuk stop loss. Mungkin gini aja, Pak. Untuk Bapak coba bikin trading checklist seperti ini. Kalau gimana? Nanti kalau ini misalkan Bapak bikin terus Bapak bingung, berarti trading plan-nya itu masih bingung, Bapak. Kalau udah bisa dipeta-petakan seperti ini, berarti trading plan-nya udah bagus. Udah ada standarnya lah maksudnya gitu. Coba aja bikin trading checklist. Nanti kalau masih oh iya kalau kayak gini gimana ya, kayak gitu berarti masih belum ada standarnya. Coba ya, betul. Memang saya belum punya seperti ini. Saya cuma acuan saya ketika dia sudah sampai di support atau resisten, kemudian sudah kena di trend line, sudah saya menunggu candle di situ. Jadi tidak sedetail ini, tapi nanti akan saya coba kembali pada sistem yang sudah Mas Rizky sampaikan ini. Oke, coba nggak apa-apa pakai sistemnya Bapak, kemudian dibikin kayak gini. Pokoknya selama ada standar kayak gini, kemungkinan itu udah bagus. Tinggal nanti diperbagus saja kan nanti. Pak Jonas. Ya, makasih Mas Rizky. Sehat. Selamat malam Pak Tama dan teman-teman semua. Malam Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mau ini aja Pak, mau tanya aja. Ini kan yang dipelajari atau materi yang saat ini kan untuk tipe-tipe trader scalping sama swing ya Pak ya. Ya kalau untuk yang intraday bagaimana ya Pak? Mulai dari trading plan yang awal kita tips tradingnya bagaimana sampai money and risk manajemennya bagaimana gitu Pak. Untuk intraday waktu itu hampir sama, kayak agak beda sih. Ini kan setiap jam. Kalau waktu trading itu intraday biasain waktu session. Biasa itu waktu session, New York session, London session, Asia session, tergantung pairnya. Kalau pairnya katakanlah pakai Asia session berarti AUD sama JPY, NZD itu pakai trading di Asia. Kalau New York berarti ya US dollar, XAUUSD, Euro USD, USD JPY, pokoknya yang ada USD-nya. Waktu tradingnya di situ. Kemudian open posisi maksimal itu 1 hari kan intraday. Set and forget tetap sama. Kemudian maksimal open posisi tetap sama juga 2. Tidak ada trading saat news, itu juga sama. Lanjut ke trading plan, itu saya samakan dengan swing. Jadi pakai 1% per trading, risk and reward 1/2, K 2% loss dalam satu hari, 2% loss dalam 1 hari, itu selesai. Gak usah trading lagi. Jadi hampir sama kayak yang lainnya. Tapi untuk trading checklist di sini itu yang agak berbeda, tergantung kalian gimana. Yang jelas waktunya, waktu session itu yang bagus. Open posisinya sama, open box ini nggak usah atas. Set and forget, open posisi maksimal 1 jam, maksimal posisi 2, 1%, 1%, 2%. Kalau yang lebih bagus 0,5, 0,5 maksimal berarti 1%. Itu untuk intraday. Oke, yang lain 2 pertanyaan terakhir tadi Pak Vincent, kemudian. Halo Mas Tama. Oh, udah ya udah. Oke. Aku mau nanya nih. Oke. Jadi kan aku kan udah lumayan lama ya di dunia forex juga. Oke. Nah, tapi aku kan belajar dari beberapa mentor-mentor juga ada, dan itu kalau aku kan udah bukan main risk rewardnya, biasanya udah bukan 1/2, tapi aku biasa minimal 1/3 ya Mas Tama.
Nah, ini kadang tuh ketika udah di 1:2 atau di 1:1,5 itu kan terkadang kayak yang tadi ditanyakan sama teman sebelumnya kan ada candle rejection, dan aku kadang tahu ini candle rejection gitu. Kan aku juga udah set Excel aku jadi BE plus ya, udah di bagian profit di atas, udah balik modal lah gitu bilangnya. Kalau terkena pun nggak kena loss. Itu apakah aku better close sebagian kah 50% untuk kalau ngeliat candle rejection, atau better gimana Mas? Sama apa better diamin aja gitu? Karena ya balik lagi gitu. Aku set soalnya risk rewardnya yang besar punya gitu. Benar ya, oke, good. Masih sama-sama. Bagus kalau udah risk and reward besar itu berarti udah lumayan apa ya, expert. Untuk 1:3 sekarang. Kita udah nggak bahas 1:2, 1:3. Itu yang bagusnya gimana? Kalau 1:3 apakah bagus dibiarin atau gimana? Berarti kalau saya saranin yang bagus sebenarnya 1:2 itu kan udah minimal tuh, bisa diambil separuh dulu, karena semakin besar risk and rewardnya itu semakin akan memperkecil win rate-nya, biasanya kayak gitu. Jadi ketika risk and reward agak besar itu lebih loss-nya itu bakalan lebih banyak dibanding 1:2, biasanya kayak gitu memang, tapi yang nggak gede-gede. Kemudian kalau dilihat memang bakalan sering terkena BEP das. Kalau risk and rewardnya besar 1:10, 1:5 itu bakalan sering terkena BEP karena ya toponya kecil, TP-nya besar, itu wajar kok kayak gitu. Kalau saran saya selalu taruh di BEP kalau risk and reward besar, kemudian ambil paruh, entah itu ketika dia menyentuh 1:2, entah itu menyentuh 1:1. Ada namanya Pak Baskar, nggak tahu ada apa enggak orangnya, biasanya itu pakai 1:4, 1:5, tetapi ketika udah 1:2 dia ngambil 80% dari tradingnya tadi, sisanya biarin dah sampai ke TP sampai terakhir sana, soalnya dia bisa entry lagi nanti ketika, contoh saya tunjukkan aja, nah kayak gini bullish, kemudian kita buy posisi di sini, stop lossnya di sini, TP-nya jauh banget ada di sini. Nah ketika sudah 1:2 biasanya dia ngambil 80% dari apa yang dia pertaruhkan gitu bilang apa yang dia taruh, 80% dari profitnya diambil, sisanya ditaruh di BEP dan dibiarin sampai terkena BEP. Jadi sisanya 20% tadi dia biarin. Kemudian ketika kayak gini kan nggak mungkin langsung dia lanjut ke naik, kita kayak gini lagi, nah, kita bisa sama seperti itu, 80% lagi. Itu bisa agak lumayan, karena ketika risk and reward ratio agak terlalu besar itu baik banget malah saya bilang, tetapi akan terlalu banyak terkena BEP-nya. Jadi kita harus secure posisi dulu atau secure profit dulu, dan yang lainnya biarin lah sampai ke atas. Nanti kita bisa enter lagi kok, kemudian biarin lagi gitu juga bisa. Jadi saran saya seperti itu. Thank you yang sudah datang, terima kasih. Ini rekamannya nanti bakalan ada di YouTube khusus member, nanti bisa dicek di sana. Kemudian kalau yang di Discord atau member lama kita yang BT Effect yang udah lama banget, nanti kita taruh di sini biasanya. Oke, thank you semuanya. I hope everyone doing well and see you tomorrow. Bye bye.